Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kali ini, ketika dia menghilang dan muncul kembali, Gao Menhu masih tiba di depan Yang Chen. Hanya butuh waktu kurang dari satu tarikan napas, tidak, lebih tepatnya, kurang dari kedipan mata. Yang Chen terus-menerus mengaktifkan pertahanan gunturnya, bertahan terhadap serangan Gao Menhu. Terakhir kali, Gao Menhu mundur tepat waktu tanpa mempersiapkan serangan yang memadai, tetapi kali ini berbeda. Ketika Gao Menhu tiba, manifestasi Dharma Harimau yang ganas tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Ketika manifestasi Dharma ini lahir, ia langsung menggigit pertahanan petir dan petir Yang Chen. Yang Chen merasakannya sedikit dan segera mengetahui apa manifestasi Dharma binatang buas ini. Teknik Dao melahap niat Dao, dipadukan dengan kekuatan manifestasi Dharma, dapat melahap prasasti niat Dao. Dalam sekejap mata, beberapa prasasti Dao guntur dan petir miliknya memang dilahap oleh binatang itu. Namun, ia punya cara sendiri untuk mengatasinya. Dia mengembangkan semua prasasti niat Dao miliknya. Segera setelah itu, dia melilitkannya ke tubuhnya. Saat ki yang amat mengerikan dan kuat menyebar, manifestasi Dharma Harimau yang ganas itu berusaha sekuat tenaga melahap prasasti niat Dao milik Yang Chen, namun pada akhirnya, ia bahkan tak sanggup melahap setengah suap pun. Hal ini sangat mengejutkan Gao Menhu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia mengubah manifestasi Dharma Harimau yang ganas menjadi manifestasi Dharma Naga yang besar dan terus melahap prasasti Dao Inten milik Yang Chen. Namun ia tetap tidak dapat melahapnya. Dengan satu serangan yang terorganisir dengan baik, ia terpaksa mundur lagi. Gao Menhu, yang tidak mau menyerah, segera mundur. Ketika ia kembali berubah menjadi cahaya di kejauhan, Gao Menhu berseru, teknik apa yang kau gunakan? Prasasti niat Dao melahapku tak mampu melahapmu. Apakah kau pikir aku akan memberitahumu? Kata Yang Chen. Gao Menhu menjilat bibirnya. Lalu ia menyipitkan mata, tidak banyak yang bisa ditebak. Satu-satunya penjelasan adalah jumlah prasasti Dao Intenmu tidak lebih rendah dari milikku, dan kau juga memiliki Dao Inten yang sangat langka untuk melindungi dirimu. Itulah mengapa Dao Inten Devoringku tidak bisa menggigit sama sekali. Yang Chen tidak menyangka Gao Menhu menebak secepat itu. Memang banyak cara yang bisa dilakukan untuk melawan niat Devoring Dao. Memiliki niat Dao terkuat adalah cara bertarung yang agak liar karena ia hanya perlu membungkus prasasti niat Dao-nya di sekelilingnya, sehingga niat Dao Devoring tidak dapat diaktifkan dan tidak dapat dilahap. Perbedaan levelnya terlalu besar. Sekalipun niat melahap itu menelan, itu masih belum cukup untuk menghadapi niat Dao yang terkuat. Terlebih lagi, jumlah prasasti Dao Inten milik Yang Chen sendiri tidak jauh berbeda dengan milik Gao Menhu. Dao Inten Devoring milik Gao Menhu tidak mampu menghadapinya. Setelah Gao Menhu menebaknya, dia berkata dengan nada yang dalam, hehehe, untuk prasasti niat Daomu, biarkan aku melihat seperti apa tingkatanmu. Saat dia selesai berbicara, Gao Menhu tiba-tiba mengembangkan prasasti niat Dao miliknya. Dengan suara dentuman, disertai aura yang mengagumkan, 21.000 prasasti niat Dao terungkap di hadapan orang banyak. Tepatnya 21.000, tidak lebih dan tidak kurang, yang merupakan jumlah yang mencengangkan. 21.000 prasasti niat Dao, persis seperti dalam legenda. Dengan hingga 20.000 prasasti niat Dao, memasuki tahap Mahayana adalah tahap Mahayana yang paling elit, bukan? Dia masih sangat muda, dan dia memiliki prospek besar untuk memasuki tahap Mahayana. Bagaimana Yang Chen bisa bertarung sekarang? Tidak ada peluang untuk menang melawan 21.000 prasasti Dao. Ya, prasasti niat Dao ini benar-benar membuat orang putus asa. Menyaksikan prasasti Dao Inten milik Gao Menhu terbentang, Yang Chen pun tak mau kalah. Sambil melihat ke arah, ia membuka semua prasasti Dao Inten miliknya, menyebarkannya juga. Itu juga suara yang menggelegar. Seketika, 20.800 prasasti niat Dao pun terpampang di hadapan setiap orang. Begitu prasasti niat Dao ini terungkap, semua orang yang membicarakan tragedi Yang Chen dan prasasti niat Dao sensasional Gao Menhu tiba-tiba terdiam. Keheningan, seperti keheningan kematian. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa prasasti niat Dao milik Yang Chen jumlahnya akan mencapai lebih dari 20.000. Dari lebih dari 10.000 prasasti Dao menjadi 20.000 prasasti Dao, ia kini telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Justru karena inilah ia percaya diri dalam menghadapi Gao Menhu. Yang Chen juga punya 20.000 prasasti Dao Inten. Dia sudah melewati 20.000 prasasti. Benarkah ini? Ini akan menarik. Banyak orang tercengang. Sama seperti Su Erui. Mulutnya yang kecil terbuka sedikit, belum lagi penampilannya yang sangat menawan. Kini, ia menatap lurus ke arah prasasti Dao Inten yang tersebar di sekujur tubuh Yang Chen. Ia tak pernah menyangka kekuatan Yang Chen akan sekuat ini. Dia selalu melihatnya dari sudut pandangnya sendiri, menganggap Yang Chen hanya seorang pendatang baru yang sombong dan sedikit berprestasi. Namun kekuatan yang ditunjukkannya sekarang mencapai lebih dari 20.000. Hanya 200 lebih sedikit dari Gao Menhu. Kesenjangan 200 prasasti niat Dao, pada tahap 20.000 prasasti niat Dao ini, hampir dapat diabaikan.
Banyak orang mengira Yang Chen adalah badut yang menantang Gao Menhu demi ketenaran, tetapi sekarang mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan yang seimbang. Bahkan Chen Tianhao pun terkejut. Dia pernah melihat gerakan Yang Chen sebelumnya dan selalu mengira Yang Chen hanya memiliki lebih dari 19.000 prasasti Dao. Sekarang tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 20.000, apakah itu ilusi? Anak, melihat level Yang Chen, Gao Menhu pun tampak terkejut, aku tak menyangka kau juga punya kekuatan sehebat ini. Hehehe, lumayan. Tapi tetap saja, aku akan menang hari ini. Karena kau takkan pernah bisa menyamai kecepatanku. Dia memiliki kepercayaan penuh pada kecepatannya sendiri, yang merupakan keterampilan yang diwariskan kepadanya oleh gurunya. Cahaya adalah yang tercepat. Namun, Yang Chen tetap tenang, benarkah? Kamu juga bilang akan menang dalam 3 ronde, tapi sekarang sepertinya sudah lebih dari 3 ronde. Hal ini membuat Gao Menhu geram, hehehe, memang 3 ronde agak berlebihan, tapi itu tidak memengaruhi hasil akhir. Saat percakapan berakhir, Gao Menhu sekali lagi berubah menjadi cahaya dan dengan ganas menerkam Yang Chen. Ia yakin kecepatannya tak tertandingi. Namun dia tidak melihat mulut Yang Chen melengkung. Memang kecepatan cahaya sangat cepat, tetapi apakah lebih cepat dari dia, yang benar-benar menguasai ruang waktu? Antara cahaya dan ruang waktu, mana yang lebih cepat? Sekarang, dapat dilihat dengan jelas. Begitu Gao Menhu bergerak, tubuhnya berubah menjadi jejak cahaya, muncul dan menghilang dalam sekejap, hampir dalam sekejap mata. Akan tetapi, tepat saat dia muncul di garis pandang Yang Chen juga menghilang. Auranya, segalanya, menghilang. Apa? Gao Menhu tiba-tiba berubah warna, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi kemudian, Yang Chen tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyambar dengan petir yang sangat besar hingga menghantam langsung ke kepala Gao Menhu. Gao Menhu bereaksi tepat waktu, berubah menjadi jejak cahaya, dan sekali lagi menyebar, menuju lokasi lain. Dia menghindari serangan Yang Chen, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa ngeri yang teramat sangat. Karena Yang Chen telah menghindari kecepatannya dan melancarkan serangan ganas ke arahnya pada saat yang sama. Apa yang dilambangkan oleh ini? Itu menunjukkan Yang Chen telah melampaui kecepatannya. Kebanggaannya yang terbesar adalah kecepatannya, dan justru karena kecepatan inilah ia dapat menjelajahi medan perang dan tetap tak terkalahkan. Tak seorang pun mampu melampaui kecepatannya dan mengalahkannya, membuatnya terhina. Siapa yang dapat melampaui kecepatan cahaya? Secara teori memang benar, tapi sekarang, Gao Menhu tidak mempercayainya, dan sama sekali tidak ingin mengakuinya. Dia sangat marah, dan niat bertarung muncul di matanya, langsung menuju Yang Chen. Dia ingin menantang Yang Chen sekali lagi dengan kecepatan cahaya. Dia menghilang, muncul kembali, lenyap dalam sekejap mata. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah keheranan Yang Chen atas kecepatannya, melainkan Yang Chen juga menghilang pada saat yang sama dan muncul di belakang Gao Menhu dalam sekejap. Murid Gao Menhu mengecil, sama sekali tidak percaya bahwa Yang Chen sekali lagi melampaui kecepatannya dan muncul di belakangnya. Karena marah, dia meraung dan masih menolak mengakuinya, sekali lagi memperlihatkan kecepatan cahaya yang dahsyat. Melihat ini, Yang Chen tidak repot-repot membuang napasnya dan menggunakan niat dao ruang waktunya melawan cahaya Gao Menhu. Akibatnya, tak seorang pun dapat menceritakan apa yang terjadi di platform naga kejut, yang ada hanya kilatan cahaya yang muncul di sana-sini, dan kemudian di posisi lain. Setiap kilatan cahaya mewakili pertukaran antara Yang Chen dan Gao Menhu. Apa yang banyak orang tidak percaya adalah, Yang Chen benar-benar mampu mengimbangi kecepatan Gao Menhu. Bagaimana dia melakukannya? Gao Menhu mewarisi kecepatan cahaya Raja Shenhe, kondisi mobilitas tertinggi, bagaimana mungkin itu bisa dilampaui? Tak seorang pun dapat mengerti atau memahami apa yang telah terjadi. Sue Rui kini menatap Yang Chen dengan tatapan menawan, tiba-tiba menyadari bahwa ia telah meremehkan Yang Chen sejak awal. Kemampuan pria ini jauh melampaui imajinasinya. Raja Shenhe juga merasakan hal yang sama. Dialah yang paling terkejut dari semuanya. Karena muridnya mewarisi kemampuan dan menciptakan metode ini, dia tahu seberapa cepatnya. Bisa dibilang di seluruh wilayah selatan, tak seorang pun bisa menghalangi jalannya, yang menunjukkan betapa menakjubkan kecepatannya. Kecepatan muridnya memang tidak sebaik kecepatannya, tetapi juga tak tertandingi di antara mereka yang selevel. Yang Chen tidak hanya menerobos tetapi juga melampaui kecepatan muridnya. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi dia melihatnya dengan sangat jelas. Apa yang terjadi di dalam kilatan cahaya ini? Muridnya berubah menjadi cahaya, mengejar Yang Chen, namun Yang Chen mampu melesat ke belakang Gao Menhu dengan kecepatan yang sangat cepat setiap kali menyerangnya. Yang Chen mampu menangkap kecepatan Gao Menhu dengan sempurna dan menyerangnya sesuai dengan itu. Setelah lebih dari selusin putaran, Yang Chen telah memenangkan setiap kontes kecepatan. Muridnya kini telah menderita beberapa cedera dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mungkinkah anak ini menggunakan niat dao ruang? Raja Shenhe memiliki pengalaman yang kaya dan berspekulasi dengan suara rendah. Ya, benar. Chen Tianhao, yang kini duduk di sebelah Raja Shenhe, berhak bicara, alasan mengapa Yang Chen
sahabatku, bisa menyelamatkanku saat itu adalah karena niat Dao ruang ini, dan cukup banyak orang yang menyadarinya. Niat Dao luar angkasa. Sue Rui berdiri bersama gurunya, matanya terbuka lebar. Tidak, bukan itu. Raja Senhe merenung dengan mata tertutup, niat Dao angkasa. Rasanya mustahil. Jika itu niat Dao angkasa, kecepatan cahayaku tidak akan begitu sulit dikendalikan dengan sempurna. Meskipun kecepatan niat Dao angkasa juga sangat cepat, ia unggul dalam pergerakan skala besar, sedikit lebih baik daripada kecepatan cahayaku. Namun, dengan jangkauan sekecil itu di panggung naga kejut, ruang tidak akan cukup untuk sepenuhnya menghancurkan kecepatan cahaya muridku. Raja Senhe menolak mengakuinya. Namun faktanya kecepatan muridnya telah hancur. Itu adalah niat Dao ruang waktu. Raja Senhe tiba-tiba membuat keputusan. Apa? Chen Tianhao tiba-tiba memucat, niat Dao ruang waktu. Tidak, itu tidak benar. Bukankah niat Dao ruang waktu adalah niat Dao terkuat? Set, bicara pelan-pelan. Niat Dao ruang waktu melibatkan banyak hal. Anak ini dari wilayah suci, jadi lebih baik tidak menyebarkan informasi ini. Lebih baik satu orang yang tahu lebih sedikit daripada satu orang yang tahu lebih banyak. Kita rahasiakan saja rahasia ini di antara kita bertiga, dan jangan beritahu yang lain. Lagi pula, akan sulit bagi mereka untuk melihat bahwa niat Dao Yang Chen adalah niat Dao ruang waktu. Raja Senhe tampak tenang, namun dalam hatinya, badai sudah terjadi. Adapun Chen Tianhao, tidak perlu menyebutkannya. Mulut Sue Rui menganga, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Yang Chen memiliki niat Dao terkuat. Konsep yang merupakan niat Dao yang paling kuat. Di bawah maksud Dao ini, semua maksud Dao biasa dan maksud Dao khusus adalah lebih rendah. Niat Dao ruang waktu ini sangat mendalam, dan jika menyebar, aku khawatir hantu Netherworld dari tanah Yin ekstrim juga akan tertarik. Jika aku punya kesempatan lagi, aku tidak akan pernah memberi anak ini syarat apapun untuk pergi, apapun yang terjadi. Sayangnya, sekarang sudah agak terlambat. Ekspresi Raja Senhe berubah serius. Siapa yang memiliki peluang menang lebih baik, seorang jenius dengan niat Dao terkuat atau muridnya? Hasilnya hampir bisa dilihat. Setelah lebih dari 30 ronde menggunakan kecepatan cahaya untuk melawan Yang Chen, Gao Menhu selalu kalah. Kalah. Semuanya dikalahkan. Benar-benar dihancurkan oleh Yang Chen. Sekarang Gao Menhu terengah-engah, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan momentumnya benar-benar berbeda dari awal. Gao Menhu, kau bahkan tak mampu menekanku dengan kecepatanmu yang paling membanggakan. Akui kekalahanmu, kau tak punya peluang, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Saat kata-kata itu terucap, banyak orang terkejut melihat seseorang benar-benar menekan Gao Menhu, mengucapkan kata-kata seperti mengakui kekalahan padanya. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti Gao Menhu dengan mudah mengakui kekalahan? Yang Chen, jangan terlalu sombong, mengaku kalah. Mustahil. Geram Gao Menhu dengan geram, menunjukkan harga dirinya. Pada saat ini, dalam amarahnya, dia tiba-tiba melepaskan niat Dao lainnya. Darah perang. Setelah mengucapkan dua kata itu, darahnya seakan terbakar bersama dengan niat Dao apinya, dan dalam sekejap, kekuatan seperti api merah menyala menyelimuti sekelilingnya, menciptakan penghalang yang dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Melihat kekuatan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya ringan. Kekuatan Gao Menhu dapat dengan mudah mengalahkan orang lain, tetapi sayangnya, dia telah bertemu Yang Chen. Bagi seseorang yang mampu dengan sempurna menekan Gao Menhu dengan kecepatan tinggi, Gao Menhu tidak mempunyai peluang. Dari akhir 30 ronde kompetisi tersebut, Gao Menhu sudah kalah. Gao Menhu mengetahui hal ini dalam hatinya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Jika memang demikian, maka biarlah dia mengungkapkan hasilnya lebih awal. Gao Menhu menerkam ke arah Yang Chen dalam sekejap. Yang Chen juga melangkah maju dan tiba-tiba, wilayah kekuasaannya meluas. Domain ini adalah domain yang baru saja ia pelajari untuk dikendalikan, domain bumi. Kini, seluruh wilayah itu terbentang, diselimuti lapisan warna-warna tanah. Di dalam lapisan-lapisan warna tanah itu, terjalinlah semua prasasti Dao Inten dari Yang Chen. Prasasti niat Dao ini, dikombinasikan dengan domain bumi, ditekan inci demi inci, seperti gunung besar, tiba-tiba menekan kecepatan Gao Menhu. Gao Menhu awalnya berencana menggunakan darah perang untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Yang Chen. Tetapi, dia tiba-tiba menyadari kecepatannya telah ditekan secara tiba-tiba. Akibatnya, kecepatan cahayanya menurun tajam, dan bahkan penonton panggung Nirvana biasa dapat mengetahui kecepatan Gao Menhu melalui jiwa mereka. Apa yang terjadi? Gao Menhu merasa terikat di sekujur tubuh, berteriak kaget. Yang Chen juga terkejut dengan efek domain bumi ini. Awalnya dia mengira bahwa domain bumi paling-paling hanya dapat sedikit menekan Gao Menhu. Tetapi sekarang, efek penekanannya jauh melampaui imajinasinya. Perlu diingat, Gao Menhu setara dengannya dalam hal kekuatan. Ia mampu menekan lawan seperti itu dengan domain bumi sejauh ini, apalagi lawan yang lebih lemah, hampir melumpuhkan mereka saat memasuki wilayah kekuasaannya. Yang Chen diam-diam merasa puas.
Sepertinya berkah yang diberikan oleh dua niat dao terkuat, niat dao hidup dan mati serta niat dao ruang waktu, cukup baik, pikir Yang Chen. Pada saat ini, kecepatan Gao Menhu telah melambat drastis, seperti harimau tua yang anggota tubuhnya patah. Akan jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan Gao Menhu dalam kondisi ini. Yang Chen mulai bergerak. Dengan kecepatannya yang melampaui Gao Menhu, dia menghilang dari posisi aslinya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di belakang Gao Menhu. Reaksi Gao Menhu masih cukup tepat waktu, ia ingin menggunakan kecepatan cahaya untuk menambah jarak, tetapi di depan kecepatan transenden Yang Chen, ia tidak dapat mencapainya dan terpaksa bertarung dengan Yang Chen. Dia menggabungkannya dengan darah perang, seakan bertarung dalam pertumpahan darah, dan langsung menyapu ke arah Yang Chen. Yang Chen juga merasa agak simpatik terhadap Gao Menhu saat ini. Setiap gerakan Gao Menhu sangat kuat, namun sayangnya, hampir semuanya berhasil diredam olehnya. Darah perang ini membara, niat bertempur bertambah banyak, dan dengan peningkatan kekuatan, kekuatannya hampir 2 kali lipat. Namun, Gao Menhu sedang ditekan oleh domain buminya. Kecepatannya melambat, dan jurus darah perangnya tidak dapat digunakan secara maksimal. Pada saat ini, teknik telapak tangan Yang Chen meraung, dan tiba-tiba meluncurkan tangan lonceng emas besar. Jurus ini, tangan lonceng emas besar, memiliki suara lonceng yang menggelinding. Dengan 2 kali dentingan, jurus ini mengenai tubuh Gao Menhu, membuatnya terus mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Gao Menhu, kau tidak akan bisa menang melawanku, kata Yang Chen perlahan. Gao Menhu menolak mengakui kekalahan dan berteriak dengan marah, Yang Chen, masih terlalu dini untuk merasa menang sekarang. Karena kau ingin mencicipi jurusku, aku akan membiarkanmu memilikinya. Saat percakapan berakhir, tubuh Gao Menhu tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan muncul, armor niat dao terbentuk di sekujur tubuhnya, yang terdiri dari niat dao cahaya, niat dao perang, dan niat dao emas. Aura Gao Menhu yang berbaju zirah ini berubah drastis, dan di tangannya, membentuk pedang cahaya raksasa. Selain itu, prasasti niat dao yang tersisa juga telah berkumpul menjadi ribuan bangau bayangan cahaya, yang semuanya berevolusi dari prasasti niat dao. Yang Chen sangat waspada saat menghadapi Gao Menhu dalam kondisi saat ini. Karena keadaan Gao Menhu saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Apa ini? Aku belum pernah melihat Gao Menhu menggunakan jurus ini sebelumnya. Aura yang begitu kuat. Banyak orang berdiskusi, tidak seorang pun dari mereka pernah melihat Gao Menhu dalam wujud ini sebelumnya. Begitu formulir ini terungkap, dapat diketahui bahwa Gao Menhu telah menggunakan kartu trufnya. Yang Chen, seharusnya kau senang kau memaksaku menggunakan teknik ini. Hahaha, ini teknik yang baru saja kukuasai. Teknik ini membutuhkan berkah dari 3 niat dao cahaya, niat dao perang, dan niat dao emas untuk mempelajarinya. Itulah alasan aku bisa mewarisi jubah guruku karena memiliki ketiga niat dao ini secara bersamaan adalah 1 dari sejuta. Dan akulah orangnya. Gao Menhu perlahan berkata, teknik ini disebut Jenderal Dewa Bayangan Cahaya. Sekarang, aku mengenakan zirah bayangan cahaya, yang dibentuk oleh prasasti niat daoku dan senjata ilahi, zirah berat roda emas, dan pedang raksasa yang kupegang menyatu dengan alat ilahi raja, pedang ilahi naga biru. Adapun bangau bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini, semuanya terbentuk dari perpaduan semua prasasti niat daoku. Sekali dalam kondisi ini, aku telah bertarung tanpa terkalahkan melawan makhluk hantu peringkat raja, Jenderal Hantu Awan Iblis, yang memiliki 25.000 prasasti niat dao, dan berakhir seri. Saat kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Jenderal Hantu Awan Setan, yang mendapat hadiah 8 juta poin merit, Jenderal Hantu Awan Iblis. Komandan Gao benar-benar layak menjadi Komandan Gao. Apakah bentuk ini benar-benar sekuat itu? Yang Chen mengerutkan kening, pertandingan melawan seseorang dengan 25.000 prasasti niat dao. Ya ampun, sepertinya dia agak ceroboh. Pertarungan belum berakhir. Gao Menhu tidak berniat membuang kata-kata lagi, dan begitu suaranya berakhir, dia mengayunkan pedangnya ke arah Yang Chen. Ledakan. Serangan ini menciptakan badai cahaya keemasan yang dipenuhi banyak sinar cahaya, meledak seketika. Saking dahsyatnya, jika bukan karena perlindungan formasi terlarang, semua yang berada ribuan mil jauhnya pasti sudah hancur. Itu hanya serangan tunggal. Sekarang, Gao Menhu tampak tak terkalahkan, dan setelah satu serangan menunjukkan kekuatannya, dia menghilang lagi, kecepatannya meningkat secara signifikan. Tentu saja, kecepatannya masih jauh dari Yang Chen. Hanya saja sekarang Gao Menhu sudah belajar dari kesalahannya. Dia tidak lagi mencoba bersaing dengan Yang Chen dalam hal kecepatan, tetapi fokus pada konfrontasi langsung. Platform gemetar naga formasi susunan hanya sebesar itu, kemana Yang Chen bisa lari. Sekarang dia mendekati Yang Chen secara langsung, dan seketika itu juga, sejumlah burung bangau bayangan cahaya tersebar, langsung menyelimuti setiap inci posisi Yang Chen. Tidak bisa menekan dengan domain bumi. Yang Chen menyipitkan matanya. Negara Gao Menhu ini begitu kuat. Awalnya ia ingin menggunakan niat dao ruang waktu untuk mengembangkan dirinya, tetapi banyak bangau bayangan cahaya berkumpul di sekitarnya dan di setiap lokasi lainnya.
Begitu ia muncul, ia langsung menghadapi banyak serangan dari bangau bayangan cahaya. Awalnya, Yang Chen mengira bangau bayangan cahaya hanya terbentuk oleh prasasti niat Dao. Namun, ketika ia menyerang dengan tangan lonceng emas besar, ia mendapati bahwa bangau bayangan cahaya memang dihancurkan dengan cepat olehnya, seperti yang ia harapkan. Namun, fakta yang kejam adalah bahwa segera setelah mereka dihancurkan, burung bangau bayangan cahaya ini juga terlahir kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Chen hanya bisa cepat mundur menggunakan niat Dao ruang waktunya, menjauh dari Gao Menhu untuk menghindari konfrontasi langsung untuk saat ini. Akan tetapi, saat ia menghindari bentrokan langsung dengan Gao Menhu terus mengejarnya. Dimanapun Yang Chen muncul, Gao Menhu mengikutinya dengan cepat, secepat kilat. Seperti ini, Yang Chen sedang ditekan dan dirugikan dalam pengejaran kucing-kucingan mereka. Banyak orang yang berkeringat karena tegang menyaksikan alur cerita yang berliku-liku ini, dan menganggap pertarungan ini benar-benar mengasyikkan. Hahaha, dia benar-benar membuatku takut. Raja Shenhe, yang duduk di posisi tinggi, tertawa terbahak-bahak, kupikir muridku akan kalah, tapi dia mengejutkanku. Anak ini ternyata telah menguasai kekuatan ilahiku, Jenderal Dewa Bayangan Cahaya. Dengan kekuatan ini, dia tak terkalahkan. Tapi dia masih belum bisa menangkap Yang Chen, kata Chen Tianhao bingung. Raja Shenhe tersenyum dan berkata, kau akan lihat. Kekuatan Jenderal Dewa Bayangan Cahaya lebih dari ini. Nanti, kau akan tahu di mana letak kekuatan sejatinya. Chen Tianhao bingung, dan secara tidak sadar ingin Yang Chen menang. Namun, setelah dipikir-pikir, lebih baik Yang Chen kalah. Kalah dari Gao Menhu bukanlah hal yang memalukan, dan setidaknya akan membuat Yang Chen menghentikan tindakan gegabahnya. Sekarang, pertarungan Yang Chen dan Gao Menhu masih sengit. Namun, mereka yang bermata jeli dapat melihat bahwa meskipun Gao Menhu sekarang menekan Yang Chen dan memaksanya melarikan diri, tidak mudah bagi Gao Menhu untuk menangkapnya dengan sempurna. Selama Yang Chen bertekad melarikan diri, Gao Menhu tidak punya solusi. Tak lama kemudian, Gao Menhu terhenti. Dia berhenti di udara, fokus pada Yang Chen, yang juga berhenti. Kau benar-benar bisa bersembunyi dengan kecepatan niat Dao luar angkasamu. Apa hanya itu kemampuanmu? Tapi, apa kau pikir ini sudah berakhir? Apa kau pikir kau bisa bersembunyi? Gao Menhu menjilat bibirnya. Tiba-tiba, sejumlah prasasti niat Dao muncul dari tubuhnya. Setelah prasasti niat Dao terpisah, mereka langsung membentuk dirinya yang lain. Tubuh ilahi Taois. Gao Menhu akhirnya memperlihatkan tubuh ilahi Taoisnya. Akankah tubuh ilahi Tao Gao Menhu mampu menggunakan teknik Jenderal Dewa Bayangan Cahaya yang baru saja ia gunakan sebelumnya? Jika seorang Jenderal Dewa Bayangan Cahaya mendorong Yang Chen sampai sejauh ini, bagaimana jadinya jika ada dua orang? Banyak orang yang penasaran. Namun, jawabannya adalah, mulut Gao Menhu berkedut membentuk senyum. Kemudian, tubuh ilahi Tao yang telah ia pisahkan tiba-tiba melambaikan tangannya, melepaskan sejumlah besar niat Dao, lalu membungkus seluruh tubuhnya. Dengan tubuh ilahi Tao, Jenderal Dewa Bayangan Cahaya dibebaskan. Namun, Jenderal Dewa Bayangan Cahaya yang dilepaskan oleh tubuh ilahi Tao berbeda dari yang normal. Tubuh utama Gao Menhu melepaskan Jenderal Dewa Bayangan Cahaya, yang menyatu dengan dua artefak ilahi, artefak genggam dan baju besi yang melilit tubuhnya, yang lebih canggih. Sedangkan tubuh ilahi Tao sedikit lebih rendah. Namun, bangau bayangan cahaya yang mengelilingi mereka bukanlah palsu. Yang Chen juga tahu bahwa kengerian sesungguhnya terletak pada burung bangau bayangan cahaya ini. Sekarang, dengan dua Jenderal Dewa Bayangan Cahaya, bagaimana kau akan melawan, Yang Chen? Gao Menhu berbicara dengan nada mengancam. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya menghilang dalam sekejap mata, menyerbu ke arah Yang Chen sambil melolong. Kedua tubuh ilahi Tao menghilang pada saat yang sama, mengabaikan domain bumi Yang Chen. Melihat pemandangan ini, Chen Tianhao terkejut, lalu tertawa getir, begitu. Kekuatan Jenderal Dewa Bayangan Cahaya meningkat ketika dipadukan dengan tubuh ilahi Tao. Memang, itulah bagian mengerikan dari kekuatan Jenderal Dewa Bayangan Cahaya. Tubuh ilahi Daois dapat mewarisi semua prasasti niat Dao tubuh utama dan menggunakan teknik Dao-nya. Hal yang sama berlaku untuk Jenderal Dewa Bayangan Cahaya. Hanya saja, teknik Dao kedua Jenderal Dewa Bayangan Cahaya lebih kuat dan hemat biaya daripada dua lainnya. Raja Shenhe terkekeh, sekarang, Yang Chen ditakdirkan untuk kalah. Bangau bayangan cahaya akan menempati seluruh panggung naga kejut, membuat panggung naga kejut menjadi tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Dao ruang waktu Yang Chen tidak akan mampu membalikkan keadaan. Ini benar-benar pertarungan yang seru. Dengan begini, Yang Chen pasti akan kalah, dan dia seharusnya bisa melupakan rencananya untuk pergi ke negeri Yin Ekstrim, kata Chen Tianhao. Mendengar kata-kata ini, Su Erui merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Entah mengapa, dia akan sangat senang jika Yang Chen menyerah mencari istrinya. Bagaimanapun juga, itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Jika pihak lain benar-benar sedang dalam kekosongan emosional, lebih baik biarkan wanita lain mengisi kekosongan itu. Tidak ada yang salah dengan pria sehebat dan setulus dirinya membiarkan wanita lain mengisi kekosongan di hatinya.
Jika semuanya gagal, dia sendiri bisa menjadi pilihan. Ketika memikirkan hal ini, Sue Rui tiba-tiba tersipu, diam-diam memarahi dirinya sendiri atas pikirannya yang liar. Raja Shenhe tampak sangat puas dan tersenyum lebar. Hasil ini persis apa yang ingin dilihatnya. Yang Chen akan kalah dan tetap bertahan, tanpa harus memilih mati. Kemenangan Gao Menhu akan menjadi masalah harga diri bagi muridnya, yang terbaik dari kedua dunia. Akan tetapi, ide ini baru saja terwujud. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Yang Chen memang terpojok oleh Gao Menhu. Bangau bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya hampir tidak menyisakan ruang bagi niat dao ruang waktu Yang Chen. Karena itu, Yang Chen tidak punya pilihan selain berhenti, berdiri di sudut platform naga kejutan. Kau tak bisa mempertahankan kondisi ini terlalu lama. Setiap penggunaan membutuhkan akumulasi energi yang lama sebelumnya. Itulah mengapa bangau bayangan cahaya milikmu pulih begitu cepat. Awalnya kupikir aku akan memperpanjang pertarungan denganmu sampai akhir, lalu bertarung denganmu setelah kondisimu berakhir. Tapi sepertinya aku tak akan bisa menunda selama ini, kata Yang Chen. Kalau begitu, kau boleh menyerah sekarang, kata Gao Menhu dingin, hatinya sedikit terkejut. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu bahwa kondisinya tidak akan bertahan lama. Yang Chen menggelengkan kepalanya, kau salah. Aku mengatakan ini bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku terpaksa mengeluarkan kemampuanku yang sebenarnya untuk mengalahkanmu. Kemampuan apa sebenarnya yang kau miliki? Gao Menhu mencibir. Yang Chen melambaikan lengan bajunya. Saat berikutnya, prasasti niat dao dalam tubuhnya tiba-tiba terpisah. Setelah sejumlah besar prasasti niat dao terpisah, Yang Chen sendiri melahirkan avatar niat dao. Tubuh ilahi Tao. Yang Chen juga melepaskan tubuh ilahi Taoisnya. Sebelumnya, Yang Chen menahan diri, tidak pernah melepaskan tubuh ilahi Taoisnya. Kelahiran avatar Dao Inten ini membuat Gao Menhu menyipitkan matanya, begitu, kau belum melepaskan tubuh ilahi Daoismu sebelumnya. Tapi, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan melepaskan tubuh ilahi Daoismu, kau bisa menyelesaikan masalah ini? Benarkah, Gao Menhu? Perhatikan baik-baik, apakah ini tubuh ilahi Taois? Teriak yang Gao Menhu awalnya tidak peduli, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia harus memperhatikan. Setelah dia mati lebih dekat, ekspresi Gao Menhu berubah drastis. Apa? Pupil mata Gao Menhu mengerut hebat, dan dia menggertakkan giginya saat menyadari bahwa, tubuh ilahi Tao, milik Yang Chen sangat berbeda dari miliknya. Tubuh ilahi Taois Yang Chen tampak lebih halus dan dikelilingi oleh sejumlah besar gas emas. Lapisan gas ini membuktikan bahwa avatar niat Dao Yang Chen bukanlah tubuh ilahi Daois, tetapi tubuh ilahi kesengsaraan. Hati Gao Menhu dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah tubuhmu adalah tubuh ilahi kesengsaraan? Gao Menhu tidak bisa lagi tetap tenang. Banyak orang lain juga terkejut. Yang Chen menggunakan tubuh ilahi kesengsaraan. Ya Tuhan, tubuh ilahi kesengsaraan selalu berarti lahirnya seorang jenius yang tak tertandingi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ada yang melihatnya. Kurasa tidak ada jenius di wilayah selatan kita yang bisa melahirkan avatar niat dao yang luar biasa seperti itu. Konon, begitu tubuh ilahi kesengsaraan lahir, itu akan menandai lahirnya seorang jenius yang cemerlang dan tak tertandingi. Tubuh ilahi kesengsaraan. Bagi siapapun, ini mengejutkan. Perlu diketahui, tidak semua orang berkuasa dengan prasasti niat 20.000 dao akan mampu melahirkan tubuh ilahi kesengsaraan, sekalipun sebelumnya mereka memiliki tubuh ilahi Tao murni pada prasasti niat 10.000 dao. Mencapai 20.000 dao dan memperoleh tubuh ilahi kesengsaraan tetap menjadi ujian dan sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya, Gao Menhu memiliki tubuh ilahi Tao, tetapi tidak memiliki tubuh ilahi kesengsaraan. Jika bahkan Gao Menhu, seorang jenius luar biasa, tidak memilikinya, bagaimana Yang Chen bisa memiliki avatar niat dao seperti itu? Sangat mengejutkan. Chen Tianhao tidak dapat menahan diri untuk berseru. Wajah Sue Rui menjadi pucat. Seharusnya aku sudah menduganya. Raja Shenhe mendesah, Yang Chen memiliki niat dao ruang waktu, niat dao terkuat. Dia seharusnya mendapat dukungan dari tubuh ilahi kesengsaraan. Niat dao murni orang biasa tidak bisa melahirkan tubuh ilahi kesengsaraan, tetapi dia memiliki niat dao terkuat, jadi dia bisa melakukannya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memiliki tubuh ilahi kesengsaraan. Kini, kemunculan tubuh ilahi kesengsaraan telah benar-benar mengacaukan seluruh pemandangan. Efek dari tubuh ilahi kesengsaraan dan tubuh ilahi Tao adalah sama, tetapi pada saat yang sama berbeda. Tubuh ilahi Tao mewarisi setengah dari prasasti niat dao tubuh utama. Namun, tubuh ilahi kesengsaraan mewarisi semua prasasti niat dao tubuh utama. Sederhananya, tubuh ilahi kesengsaraan adalah avatar yang benar-benar sempurna. Memiliki avatar ini seperti memiliki lebih dari satu diri Anda sendiri. Peningkatan kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Pada saat ini, dahi Gao Menhu dipenuhi keringat. Ia menyekanya diam-diam, menyadari implikasi dari tubuh ilahi kesengsaraan. Dengan bantuan tubuh ilahi kesengsaraan, bisakah dia menang? Kau pikir kau bisa menang hanya karena kau memiliki tubuh ilahi kesengsaraan? Jenderal Dewa Bayangan Cahayaku, bersama dengan tubuh ilahi Taois,
dapat mencapai hasil yang lebih sempurna, dan aku mungkin tidak akan kalah darimu, teriak Gao Menhu. Kamu sudah tidak yakin, Yang Chen berkata dengan tenang. Kemudian, tubuh ilahi Taoisnya melepaskan domain bumi juga. Kedua domain tersebut tumbang bersamaan. Menekan. Biasanya, domain satu orang tidak dapat menekan dua jenderal Dewa Bayangan Cahaya, tetapi dengan domain ganda, efek yang lebih kuat dapat dicapai. Jenderal Dewa Bayangan Cahaya yang awalnya sempurna tiba-tiba tampak jatuh dari langit, langsung ditelan oleh kekuatan domain bumi. Tidak bagus, seru Gao Menhu, wajahnya memucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendapati dirinya terjebak di domain bumi. Sekarang, dengan kedua domain runtuh bersamaan, Jenderal Dewa Bayangan Cahaya Gao Menhu tidak dapat memainkan peran terbaiknya. Gao Menhu mencoba menyerang lagi, tetapi pergerakannya lambat, dalam jangkauan Yang Chen yang dapat diterima. Pengaruh domain bumi yang dipadukan dengan tubuh ilahi kesengsaraan jauh lebih efisien. Hati Gao Menhu kacau balau. Ia tahu bahwa di bawah kendali domain bumi, ia tak akan mampu melepaskan kekuatan Jenderal Dewa Bayangan Cahaya dan dipastikan akan kalah. Alasannya, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia hanya bisa menggunakan Light Shadow Crane untuk menyerbu Yang Chen seperti kawanan burung yang padat. Namun Yang Chen tetap tak bergerak, terus menekan dengan domain bumi. Bangau bayangan cahaya juga terdesak ke dalam domain bumi, seolah tenggelam ke dalam rawa. Kekuatan bumi yang dahsyat melemahkan mereka hingga tak berguna. Hati Gao Menhu serasa seperti serigala tanpa gigi, berjuang di domain bumi, meskipun ia masih bisa bergerak. Namun, kecepatannya bukanlah ancaman bagi Yang Chen. Dalam waktu singkat, Jenderal Dewa Bayangan Cahaya Gao Menhu menghilang. Setelah mencapai batasnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah Jenderal Dewa Bayangan Cahaya pergi, Gao Menhu mencapai titik terendahnya. Terjebak di domain bumi, ia sepenuhnya ditekan oleh Yang Chen dan tak bisa bergerak. Dengan enggan, Gao Menhu mendesah, "Aku kalah." Dia tidak mau menerimanya, tetapi dia tahu bahwa dia memang kalah. Efek dari tubuh ilahi kesengsaraan tidak ada bandingannya dengan tubuh ilahi Tao. Begitu kata-kata ini terucap, mereka yang sebelumnya mengejek Yang Chen dan mengira dia seperti badut yang melawan Gao Menhu semuanya tutup mulut. Pada titik ini, kekuatan mengerikan Yang Chen akhirnya diakui oleh semua orang. Yang Chen akhirnya diberi gelar yang pantas baginya. Seperti tubuh ilahi kesengsaraan, dan 20.000 niat Dao. Serta mengalahkan Gao Menhu untuk menjadi jenius tingkat atas di posisi teratas. Yang Chen akan menjadi terkenal dan dikenal di keempat penjuru, menjadi sosok yang luar biasa di kampusat dan kam-kam lainnya. Setelah mencapai itu, Yang Chen tersenyum. Ia tersenyum bukan karena ketenaran atau prestasi, melainkan karena ia kini memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah utara. Itulah yang paling dia butuhkan. Yang Chen, kemarilah. Pada saat ini, transmisi suara Raja Senhe memasuki pikiran Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa Raja Senhe ingin mengatur sesuatu, jadi dia sangat gembira dan berjalan ke sisi Raja Senhe. Ketika Yang Chen pergi, Gao Menhu juga sudah pulih. Ia kembali ke sisi Raja Senhe, wajahnya agak muram. Kalah dari tubuh ilahi kesengsaraan bukanlah sesuatu yang perlu dikecilkan. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Fakta bahwa kau mampu bangkit setelah pertempuran ini menunjukkan bahwa kau telah belajar bahwa ada orang yang lebih kuat darimu. Keterampilan yang diajarkan gurumu tidaklah tak terkalahkan. Terlalu mengandalkan kekuatan yang kuberikan padamu telah menyebabkan hasil ini. Jalanmu masih panjang. Raja Senhe menghibur Gao Menhu. Harus dikatakan bahwa pada level ini, dia dapat dengan sempurna mengendalikan emosi orang lain hanya dengan beberapa kata, membuat Gao Menhu cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Murid mengerti. Gao Menhu merasa bersemangat setelah mendengar kata-kata Raja Senhe. Ia melirik Yang Chen lalu pergi. Pada saat ini, Raja Senhe juga menoleh untuk melihat Yang Chen. Kini, Raja Senhe menatap Yang Chen dengan serius. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulut dan berkata, "Yang Chen, meskipun kau telah menang, aku tetap tidak menyarankanmu pergi ke tanah Yin ekstrim dan mengambil risiko seperti itu. Selama kau tetap di sini, raja ini dapat memberimu perawatan terbaik, dan para ahli tingkat raja lainnya juga akan setuju. Tapi syaratnya kau harus tetap tinggal. Kalau kau bisa tinggal, apapun yang kau mau, raja ini akan memberimu." Yang Chen mendengar ini dan mengetahui kebaikan Raja Senhe. Sebenarnya, baik Chen Tianhao maupun Su Erui juga berharap Yang Chen bisa bertahan. Baik dari segi emosi maupun aspek lainnya, mereka akan senang jika Yang Chen bertahan. Namun, Yang Chen sudah mengambil keputusan. "Terima kasih atas kebaikan Raja Senhe yang senior. Saya telah memutuskan untuk menggali monumen itu, dan saya harus pergi ke wilayah utara. Saya juga harus melintasi tanah Yin ekstrim," kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh, hatinya telah bulat. Mendengar Yang Chen seperti ini, Raja Senhe tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Bocah, kau benar-benar keras kepala. Baiklah, karena kau begitu gigih, percuma saja bagi raja ini untuk menahanmu di sini. Pikiranmu sepenuhnya tertuju ke utara, dan melon paksa itu tidak manis.
Kalau begitu, sebaiknya kau kembali dan beristirahat beberapa hari dulu, dan raja ini akan mengurus masalah ini untukmu. Raja Senhe melambaikan tangannya. Hati Yang Chen gembira saat mendengar ini. Sepatah kata dari tokoh berpengaruh seperti Raja Senhe punya bobot besar, dan jaminan yang diberikannya tentu saja tidak akan bermasalah. Yang Chen buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Raja Senhe Senior. Raja Senhe melambaikan tangannya, suasana hatinya tidak begitu baik, dan membiarkan Yang Chen pergi. Yang Chen pergi, dan Su Erui tetap mengantarnya. Namun, tidak seperti sebelumnya, Su Erui tidak datang melalui gurunya, melainkan berinisiatif untuk datang dan mengantar Yang Chen pergi. Hal ini membuat Yang Chen cukup terkejut, karena tampaknya Su Erui semakin menyukainya sekarang. Sekarang Su Erui benar-benar memiliki rasa sayang yang semakin besar terhadap Yang Chen, dan perasaan setia dan tak tergoyahkan Yang Chen terhadap istrinya benar-benar menyentuh hatinya. Yang Chen, kamu harus sangat berhati-hati saat pergi ke utara kali ini. Jalannya penuh bahaya, jadi kamu harus ekstra hati-hati, kata Su Erui lembut. Yang Chen mendengar ini, mengangguk, dan berkata, terima kasih atas kebaikan Nona Sue, saya akan mengingatnya. Bagus. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yang Chen, apakah Anda akan kembali ke sini setelah pergi ke wilayah utara? Tanya Su Erui penasaran. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya, tentu saja aku akan kembali. Aku adalah murid domain suci. Lagi pula, aku dipercayakan sebuah misi. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak kembali dari perjalanan ini. Baguslah. Su Erui selalu merasa cemas, sedih, dan tertekan, berpikir Yang Chen akan pergi dan tidak akan pernah kembali, jadi dia merasa sedih. Sekarang setelah mendengar Yang Chen akan kembali, ia merasa sangat bahagia. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, menunjukkan emosi seperti itu terasa agak tidak pantas, sehingga ia langsung kembali bersikap hikmat, elegan, dan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku akan menunggu Tuan Muda Yang Chen kembali dengan selamat. Tuan Muda Yang Chen tidak boleh mengingkari janjinya dan harus hidup untuk kembali. Su Erui tersenyum manis. Yang Chen mendengar ini dan tersenyum kecil, tidak masalah, aku akan melakukannya. Keduanya membuat kesepakatan demikian. Yang Chen kembali ke kediamannya, dan Su Erui dengan enggan pergi. Yang Chen juga cukup bingung. Su Erui yang sebelumnya selalu bersikap dingin padanya, tiba-tiba bersikap baik padanya membuatnya merasa tidak nyaman. Pikiran seorang wanita benar-benar seperti jarum di dasar laut. Setelah kembali ke kediamannya, Yang Chen terus menunggu. Namun, sementara itu, ia juga tidak tinggal diam, terus menyempurnakan asal-usul api asing, berusaha meningkatkan niat daunnya, karena pergi ke tanah Yin ekstrim pasti akan menghadapi berbagai krisis. Jika ia tidak memperkuat kekuatannya sendiri, meskipun ia sangat ingin pergi, ia yakin hasilnya akan tragis. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu dengan tenang. Berita kemenangan Yang Chen atas Gao Menhu menyebar dengan cepat, mengguncang seluruh kubu pusat, dan semua orang mengetahuinya. Banyak orang mengetahui tentang kemenangan Yang Chen atas Gao Menhu, dan peristiwa ini menimbulkan sensasi hebat. Ketenaran Yang Chen menyebar ke seluruh medan perang, mematahkan legenda Gao Menhu yang tak terkalahkan, dan namanya menjadi objek ingatan semua orang. Rumor pun menyebar, menjadi semakin keterlaluan, seperti Yang Chen mengalahkan Gao Menhu dalam 3 gerakan, Yang Chen memiliki 20.000 prasasti niat Dao, tak terkalahkan di tahap nirvana, dan bertarung dengan jenderal hantu tingkat kaisar. Yang Chen tidak menyadari hal ini, dan sambil terus menunggu pesan dari Raja Senhe, dia juga tanpa lelah menyempurnakan asal api aneh. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, memurnikan sepotong besar asal api aneh akhirnya membuahkan hasil. Hanya sebagian kecil dari asal api aneh yang masih harus disempurnakan, dan prasasti niat daunnya secara mengejutkan meningkat dari 20.800 menjadi 22.900. Angka ini bahkan membuat Yang Chen sendiri tercengang. Pengaruh asal api aneh tidak kalah dengan roh laut ilahi, dan bahkan lebih kuat dari roh laut ilahi. Jika dia selesai menyempurnakan semuanya, prasasti niat daunnya hampir akan mencapai 23.200. Asal api aneh ini benar-benar benda suci. Benda-benda di matahari suci memang pantas didapatkan. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menyempurnakannya lebih cepat. Namun, sebelum menyempurnakannya, kultivasiku belum cukup, dan pemurniannya cukup sulit. Yang Chen tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, dia sekali lagi memasuki tahap pemurnian mendalam, menyempurnakan sepenuhnya bagian kecil terakhir dari Strain Fire Origin. Bahkan avatar api pun ditarik dan disempurnakan, sepenuhnya terintegrasi ke dalam dirinya sendiri, sehingga mulai sekarang, tidak ada lagi avatar api, dan semuanya terintegrasi ke dalam prasasti niat Dao. Prasasti niat Dao-nya bahkan lebih kuat dari perkiraan sebelumnya, mencapai 23.300. Angka ini membuat Yang Chen sangat gembira. 23.300, yang membuat kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, hal ini juga membuat Yang Chen merasa khawatir pada saat yang sama. Dia sekarang menghadapi masalah. Banyak sekali prasasti niat Dao yang memang menyenangkan, tetapi pertanyaannya adalah,
jika dia ingin menggunakan prasasti niat Dao ini untuk memasuki panggung agung, akan sangat sulit bagi tingkat kultivasinya sendiri untuk mengejar dan mematuhi prasasti niat Dao ini. Hal ini membuat Yang Chen buru-buru mulai berlatih kitab suci Taiyuan. Kitab suci Taiyuan adalah metode kultivasi luar biasa peninggalan Hua Qingfeng. Ketika Yang Chen berlatih dengannya, kultivasinya meningkat pesat. Jika orang lain melihat peningkatan seperti itu dalam kultivasi mereka akan membuat mereka sangat bahagia, tetapi Yang Chen tahu betul bahwa peningkatan seperti itu masih jauh dari cukup untuk mencapai tingkat yang sama dengan 23.300 prasasti niat Dao. Artinya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memasuki tahap jalan agung, dan jumlah prasasti niat Dao ini akan semakin mempersulitnya untuk melakukannya. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen tidak terlalu takut. Ia telah melalui proses yang luar biasa sulit untuk memasuki alam nirvana. Apa yang perlu ditakutkan saat memasuki tahap jalan agung? Jadi, Yang Chen terus mengolah kitab suci sejati primordial di rumah selama setengah bulan berikutnya. Setelah semua ini, sudah lebih dari sebulan sejak pertarungannya dengan Gao Menhu. Waktu sebulan bagi seorang kultivator hanyalah sekejap mata, dan Raja Shen He terbukti cukup dapat dipercaya. Sebulan kemudian, dia mengirim seseorang untuk menjemput Yang Chen tepat waktu. Mendengar gerakan itu, Yang Chen keluar dan mendapati seorang tetua di panggung jalan agung tersenyum hangat dan berkata dengan lembut, "Sahabat muda Yang Chen, Raja Shen He telah mengundangmu, dan kau tahu alasannya. Silakan datang. Penatua, silakan pimpin jalannya," jawab Yang Chen sopan. Karena sesepuh ini berada di tahap jalan agung, ia memperlakukan Yang Chen dengan sangat sopan. Yang Chen tahu bahwa ia tidak boleh terlalu sombong, jadi ia dengan sopan setuju dan berjalan bersama sesepuh itu. Hal ini membuat sesepuh di tahap jalan agung merasa sangat senang, dan dia berbagi banyak hal dengan Yang Chen di sepanjang jalan. Dari sini, Yang Chen mengetahui bahwa Raja Shen He telah berupaya keras dalam menangani urusannya. Selain itu, Yang Chen menyebarkan jiwa ilahinya dan mengamati bahwa dia tampaknya benar-benar terkenal sekarang. Karena terbang di atas kam utama dilarang, mereka kini terbang di langit, menonjol di antara kerumunan. Oleh karena itu, mereka menarik perhatian banyak orang. Itu Yang Chen. Saya melihat Yang Chen. Saya sedang berjaga hari itu, dan pertarungannya dengan Gao Menhu sungguh menakjubkan. Dia benar-benar menghancurkan Gao Menhu, dan saya melihatnya dengan sangat jelas. Kudengar Yang Chen bahkan lebih muda dari Komandan Gao. Bahkan dengan Raja Shen He di sampingnya, dia tetap mengalahkan Gao Menhu dengan sikap tegas dan sengit. Menonton pertempuran itu sungguh mendebarkan. Gao Menhu dulunya tak terkalahkan, tetapi ternyata ada manusia di balik manusia dan gunung di balik gunung. Kerumunan itu ramai dengan diskusi, menunjukkan seberapa tinggi ketenaran Yang Chen telah meningkat. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan tawa, tak terlalu peduli. Lagi pula, ia akan pergi ke utara, dan nasib hidupnya masih belum pasti. Reputasi palsu ini tak berarti apa-apa. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan sesepuh di tahap jalan agung, Yang Chen akhirnya tiba di Istana Agung Raja Shen He. Seperti sebelumnya, ada banyak pusat kekuatan alam kendaraan besar yang menjaga istana. Saat memasuki istana, banyak tetua pengurus tahap tanpa batas hadir. Raja Shen He berada di paling depan, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga alam nirvana lainnya dengan berbagai tingkat kultivasi. Raja Shen He, aku telah membawa Yang Chen ke sini, kata sesepuh di panggung jalan agung. Raja Shen He melirik Yang Chen dan mengangguk, "Yang Chen, kau di sini." Generasi muda memberi hormat kepada tetua Kingston, kata Yang Chen dengan hormat. "Yang Chen, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau benar-benar bertekad untuk pergi ke utara?" Tanya Raja Shen He dingin. "Ya," jawab Yang Chen tanpa rasa takut dan dengan sikap tenang. Raja Shen He menggelengkan kepalanya. Atas desakan Yang Chen, ia hanya bisa berkata, "Baiklah, percuma saja aku menghentikanmu. Mengenai misimu, aku sudah menyiapkan segalanya. Ini tim yang akan menemanimu ke tanah Yin Ekstrim. Keluarlah dan berkenalanlah dengan Yang Chen." Tak lama kemudian, muncullah sebuah tim yang terdiri dari hampir selusin kultivator di berbagai tingkat alam nirvana. Para kultivator alam nirvana ini semuanya sangat elit. Yang Chen melirik sekilas dan melihat 4 atau 5 dari mereka memiliki lebih dari 10.000 prasasti Dao Inten, sementara yang lain sedikit lebih lemah tetapi masih memiliki 8 atau 9.000 prasasti Dao Inten. Tim seperti itu pasti akan menduduki peringkat teratas jika ditempatkan di kubu lain, tetapi Yang Chen tidak yakin tentang peringkat mereka di kubu utama. Akan tetapi, saat mereka menatap Yang Chen dengan wajah tegang dan gembira, jelaslah bahwa mereka mengandalkannya. Tim ini di sini untuk mengawalmu memasuki tanah Yin Ekstrim. Misi mereka adalah menghancurkan arai pembantaian Yin di tanah Yin Ekstrim. Kau boleh memilih untuk membantu mereka menyelesaikan misi atau tidak. Bagaimanapun, kau akan melakukan apapun yang terbaik untukmu selama itu memungkinkanmu untuk menyusup ke tanah Yin Ekstrim dengan lancar, jelas Raja Shen He. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya mengerti alasan di balik antisipasi penuh semangat di mata 10 anggota tim tersebut. Dia dapat memilih untuk membantu mereka menyelesaikan misinya atau tidak.
Tentu saja, tim kecil yang beranggotakan 10 orang itu berharap bahwa dia akan membantu mereka menyelesaikan misi mereka. Lagi pula, dengan kekuatan seseorang seperti dia yang bergabung dalam sebuah tim dengan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao, dia pada hakikat adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Generasi muda mengerti, jawab Yang Chen. Bagus. Selain itu, aku telah menggunakan beberapa cara untuk menghubungi beberapa wilayah ilahi di utara. Informasi penting ini harus diingat dengan saksama, disegel dalam ingatanmu, dan dikunci dengan aman dengan larangan. Jika kau menghadapi bahaya nyata, pastikan untuk menghancurkan informasi ini. Jangan biarkan hantu Netherworld dari tanah Yin Ekstrim menemukannya. Pesan ini sama pentingnya dengan nyawamu, Raja Shen He menyampaikannya kepada Yang Chen. Pada saat berikutnya, pikiran Yang Chen bergema dengan serangkaian kata-kata. Jika kau berhasil mendapatkan pesan dari sahabat muda Yang Chen, kirimkan pesan komunikasi lemah ke sini terlebih dahulu, lalu kita bisa melancarkan serangan ke negeri Yin Ekstrim dari pihak kita. Yang terjadi selanjutnya adalah rencana-rencana spesifik Raja Shen He, yang merupakan satu rangkaian lengkap dan berkesinambungan. Jelas, Raja Shen He telah merencanakannya sejak lama, tetapi masalah utamanya adalah mustahil untuk menyampaikan informasi tersebut ke utara. Tanah Yin Ekstrim membentang melintasi pusat, menghalangi komunikasi antara utara dan selatan. Sekalipun teknik dan kemampuan yang kuat digunakan, hanya pesan yang lemah yang dapat tersampaikan, seperti pesan terkini dari Raja Shen He yang memberi tahu wilayah utara agar bersiap menyambut kedatangan Yang Chen. Akan sulit untuk mengirimkan informasi yang lebih detail. Jika ada lebih banyak perkenalan, tujuan sebenarnya mungkin tidak akan tersampaikan atau bahkan terbongkar dan ditangkap oleh hantu Netherworld dari tanah Yin Ekstrim. Jika itu yang terjadi, itu memang akan menjadi masalah nyata. Namun, betapa senangnya Yang Chen, Raja Shen He segera memberitahunya kabar baik lainnya. Aku telah berusaha dan sedikit memperpendek umurku untuk menyampaikan nama dan karakteristikmu kepada wilayah ilahi di utara. Aku yakin itu akan membantu mereka dalam mempersiapkan penyambutanmu, Raja Shen He menyampaikan. Semua orang tahu Raja Shen He sedang menyampaikan pesan kepada Yang Chen, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Yang Chen dengan penuh terima kasih berkata, "Terima kasih, Tetua Kingston. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Bantuan yang kuberikan padamu tidak seberapa. Kaulah penyelamat dirimu sendiri. Perjalanan ke tanah Yin Ekstrim ini sangat berbahaya, jadi berusahalah sebaik mungkin," kata Raja Shen He, yang merasa agak menyesal. Namun, ia telah melakukan yang terbaik untuk Yang Chen, dan ia tak mau berkata apa-apa lagi. Yang Chen tahu pentingnya masalah ini dan mengangguk dengan berat. "Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Yang Chen, kau akan bekerja sama dengan tim ini sekarang. Mulai sekarang, aku tidak bisa membantumu lagi. Semuanya terserah padamu." Saat menyusup ke tanah Yin Ekstrim, berada di tahap tanpa alam atau tahap agung tidak seberguna berada di tahap nirvana. Semakin kuat dirimu, semakin berguna dirimu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, jika kau dikejar, kau akan berada dalam situasi yang sulit. Buatlah rencana yang matang sebelum kau pergi. Raja Sungai Dewa mengucapkan instruksi terakhirnya, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Yang Chen boleh pergi. Yang Chen mengangguk, terima kasih atas pengingatnya, Penatua Raja Sungai Ilahi. Saat percakapan berakhir, dia melirik tim yang berjumlah lebih dari 10 orang. Melihat tatapan Yang Chen, tim kecil itu segera mengikutinya. Setelah meninggalkan aula besar, lebih dari 10 orang menyapa Yang Chen dengan senyum ramah dan memperkenalkan diri. Saudara Yang Chen, Saudara Yang Chen, nama saya Li Wenhe. Saya Mu Yuanqi. Yang lainnya juga memperkenalkan diri. Hanya dalam waktu secangkir teh, Yang Chen telah memperoleh pemahaman tentang tim ini. Kapten tim bernama Mu Yuanqi, yang memiliki kekuatan tertinggi di antara mereka. Prasasti Dao Intennya mencapai lebih dari 13.000, menjadikannya inti tim. Setelahnya, 5 orang lainnya memiliki prasasti niat Dao yang telah menembus 10.000, tetapi baru mencapai 30.000, dengan yang tertinggi mencapai 11.000. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tubuh ilahi Daois, hanya Mu Yuanqi yang memilikinya. Adapun 7 orang lainnya, prasasti Dao Inten mereka berjumlah 9.000, tetapi mereka tidak lemah, dengan yang terendah memiliki kekuatan lebih dari 8.000. Tim seperti ini kemungkinan besar akan cukup tangguh di perkemahan tak tertandingi sebelumnya. Yang Chen pun memperkenalkan dirinya kepada mereka, namaku Yang Chen. Baiklah, kurasa kalian semua pasti sudah mendengar tentang kemampuanku dari Raja Shen He. Saudara Yang Chen, kami sudah mendengarnya jauh sebelum Raja Shen He menyebutkannya. Ya, kami sudah lama mengagumimu, Saudara Yang Chen. Melihat orang-orang ini memujanya, Yang Chen tahu tujuan mereka dan tidak bisa menahan tawa. Alasan orang-orang ini begitu ingin menyenangkannya adalah karena mereka menginginkan bantuannya dalam menyelesaikan tugas mereka. Bagi tim kecil, penyelesaian satu tugas seringkali berarti waktu istirahat yang panjang. Jika tidak menyelesaikannya, mereka tidak hanya mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi mereka mungkin juga harus melakukan tugas yang lebih menantang. Namun, Yang Chen tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan,
Jadi dia berkata, semuanya, mari kita kembali ke titik kumpul dan membahas rencana kita untuk misi ini. Mendengar kata-kata Yang Chen, semangat semua orang terangkat. Karena Yang Chen tidak memerintahkan mereka untuk bertindak sesuai keinginannya, itu berarti masih ada harapan untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan mengatakan itu, Yang Chen dan kelompoknya kembali ke tenda mereka. Sekembalinya mereka, Yang Chen mulai berdiskusi dengan kelompok tersebut. Saudara Yang Chen, tujuan kita adalah menghancurkan 5 arai Yin Sa, kata Mu Yuanqi sambil tersenyum ramah. Yang Chen menyela, apa ini Yin Sa arai? Mu Yuanqi agak terkejut karena Yang Chen tidak tahu tentang arai Yin Sa, tetapi ia tetap menjelaskannya secara rinci. Arai Yin Sa adalah formasi unik yang baru-baru ini dikembangkan di Netherworld. Formasi ini terletak di tempat yang ditaklukkan oleh Netherworld di alam selatan kami, bernama Sungai Yin Ekstrim. Sungai Yin Ekstrim hanya ada di alam selatan, dan di dalamnya terdapat sejumlah besar sumber ki jahat. Ketika Netherworld menyerbu wilayah tersebut, mereka secara paksa menduduki tanah Yin Ekstrim, sehingga Sungai Yin Ekstrim menjadi milik mereka. Namun, sumber ki jahat di dalam Sungai Yin Ekstrim sulit dikendalikan. Penduduk Netherworld tidak mampu menguasainya, sehingga mereka hanya bisa menatap tanpa daya pada potensi kekuatannya. Namun, kami, alam selatan, sangat menyadari kekuatan sumber ki jahat. Jika dapat dikendalikan, ia dapat menjadi ancaman besar bagi manusia. Oleh karena itu, banyak tugas telah diberikan kepada orang-orang kuat di tahap kenaikan agung dan bahkan mereka yang tidak memiliki alam untuk menghancurkan Sungai Yin Ekstrim atau mengambil sumber ki jahat. Namun, setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia teringat pada kejadian sebelumnya di mana seorang penatua tahap kenaikan agung kehilangan lengannya hanya karena mendapatkan sepotong kecil esensi energi jahat. Tampaknya tugas tetua itu adalah mendapatkan sumber ki jahat atau menghancurkan Sungai Yin Ekstrim. Lalu apa? Tanya Yang Chen. Setelah itu, hal terburuk terjadi. Entah bagaimana, Netherworld diam-diam mengetahui bagaimana orang-orang alam selatan kami mengendalikan ki jahat dan mencuri cara kami menggunakan energi jahat untuk formasi. Mereka menggunakan pengetahuan itu untuk menciptakan arai Yin Sa guna melindungi tanah Yin Ekstrim, sehingga hampir mustahil bagi kami untuk masuk. Bahkan pasukan pinggiran kami pun tidak bisa masuk, sementara makhluk-makhluk hantu terus bermunculan. Aku yakin kau mengerti apa artinya ini bagi kami, kata Mu Yuanqi dengan getir. Yang Chen tentu saja mengerti. Jika mereka tidak bisa menembus penghalang, sementara hantu Netherworld terus bermunculan, wilayah manusia akan semakin menyusut, menghadapi gangguan tanpa henti. Itulah sebabnya, arai Yin Sa harus dihancurkan. Jika tidak, untuk setiap inci yang diberikan, wilayah utara akan menghadapi keberadaan yang perlahan, namun tak terelakkan, yang melahap segalanya. Perang itu brutal. Namun, yang mengejutkan Yang Chen adalah, apakah orang-orang di alam selatan benar-benar tahu cara menggunakan ki jahat dengan benar? Apakah penggunaan ki jahat yang sebenarnya ada dalam formasi tersebut? Seharusnya tidak begitu, bukan? Misalnya, ia mampu mengubah ki jahat menjadi kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, ketika ia menggunakan ki jahat untuk melawan ki hantu mayat hidup milik Jenderal Hantu tingkat Raja Netherworld, ia bahkan berhasil melumpuhkan ki hantu mayat hidup yang mengerikan, yang telah membuat banyak tokoh kuat tak berdaya. Akibatnya, ki hantu mayat hidup Jenderal Hantu 9 Yin secara paksa dilumpuhkan oleh ki jahatnya. Saya mengerti, jawab Yang Chen. Jadi, arai Yin Sa harus dihancurkan. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk memasuki tanah Yin Ekstrim, dan kebetulan kita hanya perlu menghancurkan 5 arai Yin Sa. Mu Yuanqi terkekeh. Ya, kita hanya perlu menghancurkan 5 arai Yin Sa. Setelah kita menghancurkannya, saudara Yang Chen, kau bisa memasuki tanah Yin Ekstrim. Ini situasi yang saling menguntungkan, sungguh sempurna. Beberapa orang menatap wajah Yang Chen. Mereka bercanda, arai Yin Sa tidak mudah ditembus. Jika mudah, orang-orang ini tidak akan terlalu peduli dengan pendapat Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen berpikir keras. Susunan Yin Sa yang diciptakan dengan memanfaatkan ki jahat memang cukup menarik perhatiannya, yang ahli dalam memanfaatkan ki jahat. Namun, yang membuat Yang Chen ragu adalah 10 transformasi keilahiannya telah dikembangkan hingga ekstrim, dan dia tidak perlu terlalu fokus pada Yin Sa arai. Bukannya dia tidak ingin membantu orang-orang ini, tugas mereka menghancurkan arai Yin Sa memang penting, tetapi keluar dari tanah Yin Ekstrim hidup-hidup bahkan lebih penting. Itu bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan rencana besar menyatukan wilayah utara dan selatan. Oleh karena itu, Yang Chen memutuskan untuk hanya membuat keputusan setelah mempertimbangkannya saat itu juga. Namun, pada saat ini, Bao Lu di dalam dirinya tiba-tiba berbicara, kau tidak berencana menyerah pada Yin Sa arai, kan? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.